Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Anjani dengan NIM D1A1222050. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan yang saya lakukan pada saat magang di Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Kambu. Dengan nama kegiatannya itu pembuatan pupuk super Bekasi, dengan tujuan kegiatan yaitu menghasilkan pupuk organik yang ramah lingkungan sehingga dapat digunakan oleh petani sebagai campuran media tanamnya. Dan untuk penanggung jawab dari kegiatan ini tentunya itu Kepala Koordinator Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Kambu. Nah, langsung saja pada tabel identifikasi risiko. Pada tabel identifikasi risiko ini adanya kejadian risiko. Pada kejadian risiko ini memiliki 3 tahap, mulai dari tahap persiapan, yang kedua itu tahap pelaksanaan, dan yang ketiga yaitu tahap pelaporan. Pada tahap persiapan ada 2 kejadian. Yang pertama yaitu pengumpulan bahan baku organik. Tentunya pada saat pengumpulan bahan baku organik ini adanya risiko yang kita alami, baik dari internal maupun eksternal. Untuk risiko internal dari kejadian tersebut yaitu kekurangan bahan baku organik ataupun kualitas dari bahan baku organik ini yang tidak sesuai dengan keinginan atau kriteria untuk pembuatan pupuk tersebut. Adapun bahan organik yang kita gunakan sebagai campuran pembuatan pupuk organiknya ini adalah sekam dan kotoran ternak. Untuk risiko eksternalnya yaitu adanya cuaca yang buruk sehingga proses pengangkutan ataupun pengambilan dari bahan organik ini akan terhambat ataupun tertunda. Contohnya saja seperti jalan yang rusak ataupun hujan yang lebat. Dan untuk frekuensi kejadian risiko ini terjadi 2 kali dalam setahun dengan skor frekuensi kejadian risiko berada pada angka 3 atau sedang. Alasannya mungkin saja terjadi beberapa kali dalam setahun atau cukup sering terjadi di musim hujan. Adapun dampak risiko dari kejadian tersebut yaitu dapat menyebabkan proses pencampuran terganggu dan proses produksi ini akan tertunda. Yang kedua yaitu menyebabkan pembusukan atau fermentasi awal yang tidak sesuai dan kualitas produk ini akan menurun. Adapun skor dampak kejadian risiko tersebut berada pada angka 4 atau dapat dikatakan tinggi karena bisa menggagalkan hasil pupuk tersebut. Adapun untuk pengelolaan risiko dari kejadian tersebut yaitu dengan yang pertama melakukan pemeriksaan bahan baku terlebih dahulu. Tentunya kita harus mengetahui apakah bahan baku tersebut layak atau tidak digunakan sebagai bahan pencampuran pupuk organik. Jika bahan tersebut basah, maka sebaiknya dikeringkan terlebih dahulu sebelum digunakan. Dan yang kedua yaitu rencanakan pengumpulan bahan pada musim kemarau atau pada hari cuaca yang cerah. Adapun untuk tingkat risiko yaitu berada pada skor 12 dan kategori risiko sedang. Untuk prioritas risiko dari kejadian tersebut yaitu berada pada angka 3 atau sedang dengan alasan cukup penting untuk ditangani karena dapat berdampak langsung pada produksi dari pupuk tersebut. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini terjadi 4 kejadian. Yang pertama yaitu penentuan bahan baku yang akan kita gunakan sebagai pupuk super Bekasi. Tentunya memiliki risiko internal yaitu kesalahan takaran bahan baku yang akan kita gunakan. Adapun frekuensi kejadian risiko tersebut terjadi 1 kali dalam setahun dengan skor frekuensi yaitu berada pada angka 2, di mana risiko ini jarang terjadi tetapi mungkin saja muncul jika tidak adanya pengawasan atau tidak mengikuti standar penakaran. Untuk dampak risiko dari kejadian tersebut yaitu pupuk
yang dihasilkan mungkin saja bisa berbau menyengat ataupun kurang efektif dan bahkan merusak tanaman. Skor dari dampak risiko tersebut yaitu berada pada angka 5, di mana dampaknya sangat besar karena dapat menggagalkan hasil dari pupuk tersebut dan dapat merusak tanaman. Ini juga menimbulkan kerugian pada saat proses produksi. Adapun pengelolaan dari risiko tersebut yaitu dengan memastikan bahwa komposisi bahan baku yang kita gunakan itu sudah tepat, serta adanya pengawasan pada saat proses fermentasi yang sesuai dengan standar operasional produksi yang baik. Dan untuk tingkat risiko kejadian tersebut yaitu berada pada angka 10 dengan kategori risiko sedang. Dan untuk prioritas risiko kejadian tersebut yaitu berada pada angka 3, ini masuk dalam urutan prioritas menengah, bukan berarti darurat tetapi harus ditangani sesuai dengan SOP yang digunakan. Baik, jadi kejadian yang kedua yaitu pelarutan gula merah dengan air serta dicampurkan dengan larutan E4. Tentunya ini memiliki resiko baik dari internal maupun eksternal. Adapun risiko internal dari kejadian tersebut yaitu gula merah yang terlalu keras atau kotor serta larutan E4 yang kadaluarsa atau rusak dan air yang tidak bersih ataupun mengandung kalorin yang tinggi, sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada pupuk organik tersebut. Dan untuk dampak eksternal dari kejadian tersebut yaitu kelembapan yang tinggi. Seperti yang kita ketahui pada saat kita menyimpan gula merah ataupun E4 ini di tempat yang lembab, maka akan sangat mempengaruhi tekstur ataupun kandungan dari bahan tersebut. Dan untuk frekuensi kejadian dari kegiatan tersebut yaitu terjadi 1 kali dalam setahun, di mana memiliki skor frekuensi berada pada angka 1, yang artinya dianggap sangat jarang terjadi dan bisa dicegah dengan kontrol bahan baku yang baik. Selanjutnya, untuk dampak risiko dari kejadian tersebut yaitu proses pelarutan lebih lama atau tidak larut sempurna, dan kedua yaitu mikroorganisme sudah mati atau lemah, dan yang ketiga yaitu fermentasi tidak berjalan dengan baik atau lambat. Dan untuk skor dari dampak risiko tersebut yaitu berada pada angka 4, di mana dampaknya besar karena fermentasi yang tidak berjalan akan menghasilkan pupuk yang tidak efektif atau gagal sepenuhnya. Dan untuk pengelolaan risiko yang dapat dilakukan yaitu dengan cara gunakan gula merah yang berkualitas baik dan bersih, serta dilakukan penyaringan atau pengayakan sebelum dilarutkan. Dan yang kedua yaitu simpan E4 ini di tempat yang sejuk atau kering sehingga tidak akan merusak produk tersebut. Dan untuk tingkat risiko dari kejadian tersebut yaitu berada pada angka 4 dengan kategori risiko rendah. Dan untuk prioritas risiko dari kejadian tersebut yaitu berada pada angka 5, di mana menempati urutan prioritas paling rendah, tetapi tetap masuk dalam sistem pemantauan mutu. Adapun kejadian ketiga pada tahap pelaksanaan ini yaitu pencampuran bahan organik seperti sekam, kotoran ternak, serta gula merah yang telah dilarutkan bersama dengan larutan E4. Ini tentunya memiliki risiko internal maupun eksternal pada saat proses pencampuran. Adapun risiko internal dari kejadian tersebut yaitu pencampuran yang tidak merata pada proses pembuatan pupuk. Dan untuk risiko eksternal dari kejadian tersebut yaitu
Cuaca yang kurang mendukung seperti hujan yang deras serta angin yang kencang akan menyebabkan bahan baku menjadi basah. Dan untuk frekuensi kejadian risiko tersebut terjadi 1 kali dalam setahun dengan skor frekuensi kejadian risiko berada pada angka 1, di mana risiko ini cukup mungkin terjadi jika tidak adanya perlindungan saat pencampuran, terutama pada saat musim hujan. Untuk dampak dari risiko tersebut yaitu pupuk akan sulit diaplikasikan pada lahan karena tekstur yang tidak konsisten, dan yang kedua yaitu mengurangi umur simpan pupuk karena tidak semua bagian mengalami proses dekomposisi secara sempurna. Dan yang ketiga yaitu cuaca yang buruk seperti hujan yang deras dan angin yang kencang tadi dapat membuat bahan yang terlalu basah sehingga mencemari campuran dari pupuk tersebut. Dan untuk skor dari dampak risiko tersebut berada pada angka 4, di mana dampaknya signifikan karena langsung mempengaruhi kualitas produk akhir, aktivitas di lahan, dan waktu simpan pupuk. Dan untuk tingkat risiko dari kejadian tersebut yaitu berada pada angka 12. Ini termasuk dalam kategori risiko sedang, artinya risiko ini tidak terlalu sering tetapi dampaknya cukup serius jika terjadi. Dan untuk kategori risiko dari kejadian tersebut yaitu sedang, harus segera dikendalikan agar tidak terganggu pada keseluruhan proses produksi. Dan untuk prioritas risiko dari kejadian tersebut yaitu berada pada angka 3. Ini termasuk dalam 3 besar risiko utama yang harus dipantau dan ditindaklanjuti secara efektif. Kejadian risiko terakhir pada tahap pelaksanaan ini yaitu proses fermentasi pupuk super Bekasi, di mana tentunya memiliki risiko internal dan eksternal juga. Untuk risiko internal dari kejadian tersebut yaitu proses fermentasi tidak optimal atau tidak merata sehingga dapat menyebabkan bau yang sangat menyengat pada hasil produksi akhir. Dan untuk risiko eksternal dari kejadian tersebut yaitu masuknya mikroorganisme liar dari udara terbuka ataupun debu. Dan untuk frekuensi kejadian risiko dari kejadian tersebut yaitu terjadi 2 kali dalam setahun, di mana memiliki skor frekuensi kejadian yang berada pada angka 2. Ini terjadi kadang-kadang khususnya bila ada kelalaian dalam pencampuran E4 atau fermentasi tidak diawasi dengan baik. Untuk dampak dari kejadian tersebut yaitu menurunnya kualitas pupuk, mengganggu lingkungan sekitar, dan berisiko menolak pengguna oleh petani ataupun konsumen. Dan yang kedua yaitu kandungan nutrisi dalam pupuk tersebut pastinya akan menurun dan tidak merata sehingga hasilnya kurang optimal saat diaplikasikan ke tanaman. Dan untuk skor dari dampak risiko pada kejadian tersebut yaitu berada pada angka 5. Dampaknya sangat besar karena menyangkut dari hasil akhir produk. Jika pupuk ini tidak layak dipakai, bisa merugikan secara ekonomi. Dan untuk tingkat risiko dari kejadian tersebut yaitu berada pada angka 10, termasuk dalam kategori risiko sedang, karena meskipun kejadian tersebut tidak terlalu sering, namun dampaknya cukup tinggi. Dan untuk kategori risiko pada kejadian tersebut yaitu berada pada kategori sedang, ini membutuhkan perhatian serius untuk mencegah kerugian ataupun penolakan dari penggunaan pupuk tersebut oleh petani.
Dan untuk prioritas risiko dari kejadian tersebut yaitu berada pada angka 3, di mana termasuk dalam risiko prioritas utama karena menyangkut mutu produksi yang langsung digunakan oleh konsumen atau petani. Nah, untuk pada tahap yang terakhir yaitu tahap pelaporan, di mana tahap pelaporan ini adanya satu kejadian yaitu dokumentasi kegiatan. Tentunya juga memiliki risiko internal, yaitu bukti fisik atau foto data yang kurang lengkap. Dan untuk frekuensi kejadian risiko tersebut yaitu terjadi 1 kali dalam setahun, di mana memiliki skor frekuensi kejadian yang berada pada angka 1, yaitu kesalahan dokumentasi ini biasanya hanya terlihat sekali, yaitu saat menjelang akhir kegiatan ketika data tidak terkumpul sejak awal kegiatan. Dan untuk dampak dari risiko tersebut yaitu menghambat proses pelaporan serta menyulitkan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada pihak terkait. Dan untuk skor dari dampak risiko tersebut yaitu berada pada angka 2, di mana dampaknya ini tidak langsung ke produksi tetapi berpengaruh ke penilaian atau administrasi pertanggungjawaban. Dan untuk pengelolaan dari dampak risiko tersebut yaitu dengan membuat sistem dokumentasi harian ataupun mingguan agar informasi tidak menumpuk di akhir kegiatan tersebut. Dan untuk selanjutnya untuk tingkat risiko dari kejadian tersebut yaitu berada pada angka 2, di mana termasuk pada kategori risiko sangat rendah, artinya tidak terlalu membahayakan proses utama ataupun proses produksi dari pembuatan pupuk organik tersebut, namun tetap harus dicegah agar tidak mengganggu proses pelaporan. Dan untuk kategori risiko dari risiko tersebut yaitu sangat rendah atau tidak mengganggu proses produksi tetapi bisa merusak laporan akhir. Dan untuk prioritas risiko dari kejadian tersebut yaitu berada pada angka 5, di mana menempati posisi terakhir dalam prioritas risiko. Artinya tetap dicatat namun tidak perlu penanganan mendesak seperti risiko teknis atau kualitas produksi. Baik, itulah tadi penjelasan saya tentang tabel identifikasi risiko pada mata kuliah manajemen risiko tentang kegiatan yang saya lakukan pada saat melakukan magang di Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Kambuh. Sekian dari saya dan terima kasih.